Di saat semua orang mengapresiasi kemajuan timnas era Sinteyong atau STY dan sepak bola Indonesia di bawah komando Erick Thohir, seorang Bung Towel justru sebaliknya. Alih-alih mengapresiasi, pengamat sepak bola asal Bandung itu justru kerap mengkritik kinerja STY yang dinilai meragukan dan sederet program PSSI yang menurutnya bisa menjadi blunder dalam pengembangan sepak bola Indonesia di kemudian hari. Tak perlu basa-basi lagi. Berikut 7 kontroversi Bung Towel, satu-satunya orang Indonesia yang tidak suka dengan prestasi timnas Indonesia saat ini. Menentang naturalisasi PSSI. Dalam siaran yang diunggah di Spotify Januari 2024, Bung Towel menyoroti banyaknya pemain keturunan yang didapatkan PSSI di era STY. Menurut pria yang menyukai klub Barcelona itu, kehadiran pemain keturunan yang berusia emas ataupun yang berusia di bawah 20 tahun membuat liga dalam negeri menjadi tidak berguna. Seolah menunjukkan bahwa PSSI tidak percaya dengan pemain yang ada di liga sendiri. Namun faktanya, masih banyak pemain Liga 1 yang masuk timnas, bahkan menjadi andalan. Malahan dengan adanya pemain keturunan, menjadi cambuk bagi pemain Liga lokal untuk tampil lebih baik lagi. Bukan malah menjadi kata dalam tempurung yang takut bersaing dengan pemain keturunan. Kualitas pemain keturunan tak jauh dengan pemain lokal. Setelah laga kualifikasi Pildun 2026 kontra Filipina, Bung Towel menilai kualitas 3 pemain keturunan yakni Sandy Walsh, Shane Patinama, dan Rafael tidak jauh berbeda dengan pemain lokal. Di laga tersebut ketiga pemain keturunan itu memang tampil kurang maksimal, namun belum bisa menjadi patokan seperti kualitas mereka. STY pun juga tidak asal-asalan dalam mengambil pemain keturunan. Kalau sama dengan pemain lokal, buat apa PSSI repot-repot melobi pemain tersebut untuk bergabung dengan tim nasional? Terlebih ketiganya juga bermain di Eropa. Ambil contoh pemain lokal mana yang mampu menjadi pemain inti di Liga Belgia seperti Sandy Walsh. Bandingkan dengan pemain lokal Grade A seperti Marcelino Ferdinand yang bahkan belum mampu menjadi pemain inti di klub Liga 2 Belgia. Jadi, Towel harusnya tidak lagi meragukan kemampuan pemain keturunan. Sebut PSSI terlalu manjakan STY. Dalam sebuah pernyataan, Bung Towel menyebut PSSI terlalu mengistimewakan STY, seperti gaji yang besar di angka 1,15 miliar per bulan, dukungan yang penuh dari Erick Thohir dan PSSI, serta fasilitas berupa pemain keturunan yang cukup banyak didatangkan. Tercatat di era STY, Indonesia sudah memiliki 13 pemain keturunan. Bahkan bisa bertambah lagi jika proses perpindahan kewarganegaraan dan Federasi Calvin Verdong dan kawan-kawan selesai dilakukan. Namun pernyataan Towel itu mendapat tentangan dari pelatih Aji Santoso. Sosok yang pernah membesut timnas di era dualisme kompetisi itu merasa STY berhak mendapatkan fasilitas sebesar itu dari PSSI. Apalagi dengan CV mentereng STY yang pernah melatih Korea Selatan di Piala Dunia 2018 dan progres yang kian membaik di timnas Garuda, rasanya hal tersebut masih belum cukup. Selain itu, publik Indonesia sudah haus dengan prestasi. Karena itulah, pemain keturunan ditarik agar bisa menaikkan prestasi timnas dalam waktu cepat. Sebut STY sukses karena keberuntungan. Di Piala Asia 2023, STY berhasil membawa Indonesia lolos ke babak 16 besar usai menempati peringkat 3 terbaik. Akan tetapi, Bung Towel justru menganggap Indonesia lolos karena beruntung berkat bantuan timnas Kyrgyzstan. Selain itu, Towel juga mengungkit perkataan STY yang menargetkan hasil seri kontra Irak, di mana saat itu Indonesia justru kalah 3-1. Tapi balik lagi, Irak bukanlah lawan mudah. Indonesia sebenarnya sempat tampil baik dan menyamakan skor menjadi 1-1. Namun apa daya, Irak masih terlalu kuat untuk Indonesia. Namun setidaknya STY mampu membawa Indonesia lolos ke babak selanjutnya. Itu lebih berharga dari sekedar menang dari Irak sekalipun. Memaksa STY berterima kasih ke klub.
Usai timnas U23 lolos ke babak semifinal Piala Asia U23, Bung Towel memaksa STY agar berterima kasih ke klub-klub Liga 1 yang sudah menyumbangkan pemain mereka di saat kompetisi Liga 1 yang sedang berada di fase krusial. Ia juga menyebut STY bukan sosok yang berjiwa besar karena gengsi untuk sekedar mengucapkan terima kasih seperti yang dilakukan manajer timnas Sumarji. Perkataan Towel ini jelas terlalu berlebihan. Jika melihat negara-negara lain, jarang ada kasus pelatih timnas yang memberi ucapan terima kasih ke klub hanya karena sudah mengizinkan pemain mereka untuk gabung dengan timnas. Toh membela timnas adalah suatu kewajiban. Coba lihat kasus Natanjo, di mana SC Heerenveen tidak keberatan melepas pemain mereka. Apalagi klub Indonesia yang seharusnya tanpa diminta pun bisa melepas pemain mereka kapanpun jika dibutuhkan. Tantang STY untuk tidak memainkan pemain keturunan. Setelah kesuksesan Garuda Muda menaklukkan Korea Selatan U23 lewat adu penalti, Bung Towel kembali nyinyir dengan menyebut timnas menang karena beruntung. Termasuk saat momen penalti Justin Hubner yang diulang karena kiper Korsel maju terlebih dulu sebelum bola ditendang Hubner. Lucunya sebelum pertandingan tersebut, Bung Towel juga sempat menantang STY untuk tidak memainkan pemain keturunan di laga tersebut dengan alasan untuk melihat seberapa hebat STY dalam meracik skuad tanpa Ivar Jenner dan kolega. Hal itu langsung menuai kecaman dari pecinta sepak bola tanah air. Mereka merasa tantangan Towel sudah di luar nalar karena laga kontra Korea Selatan merupakan laga hidup dan mati timnas dalam mengejar mimpi ke Olimpiade Paris. Ibaratnya mengubah sedikit komposisi pemain saja bisa berakibat fatal, apalagi sampai tidak memainkan pemain keturunan yang merupakan pemain utama. Bisa-bisa Indonesia sudah pulang ke tanah air saat ini. Sebut PSSI gegabah dalam perpanjangan kontrak STY. PSSI baru saja memperpanjang kontrak STY hingga tahun 2027. Hal itu berkat kesuksesan STY yang membawa Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23. Keputusan PSSI itu dirasa terlalu terburu-buru oleh Bung Towel. Menurutnya PSSI bisa menilai kinerja STY secara keseluruhan melalui aspek-aspek seperti bagaimana cara STY mencapainya, seperti apa kualitas pemainnya, apakah konsisten secara sepak bola, lalu faktor-faktor lain non-sepak bola. Menurutnya kalau hanya melihat dari target yang dicapai STY tidak bisa dijadikan patokan. Terlebih kelolosan Indonesia di Piala Asia Senior berkat bantuan timnas Kyrgyzstan, bukan sepenuhnya kerja keras skuad timnas. Tapi opini Towel ini juga terkesan dangkal. Hasilnya di Piala Asia Senior dan U23 memang sudah menjadi target yang harus dicapai STY jika ingin kontraknya diperpanjang. Tidak ada alasan bagi PSSI untuk mengingkari perjanjian. Selain itu dari sisi permainan, Indonesia juga semakin terstruktur. Dan yang terpenting para pemain. Stamina pemain yang kini bisa bertarung hingga 120 menit berbeda dengan sebelum era STY yang sudah loyo sebelum menit ke-70. Nah, bagaimana menurut kalian guys? Apakah kalian setuju dengan komentar Bung Towel tersebut? Jangan lupa tulis di kolom komentar. And see you next video. Bye-bye. Jangan lupa tulis di kolom komentar ya terkait dengan 7 keajaiban dunia yang diciptakan oleh salah satu manusia langka dari Indonesia. Manusia yang menurut saya tidak pernah puas dengan apa yang dihasilkan oleh timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI dan juga Coach Sintayong sebagai pelatih tim nasional Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga. Ya teman-teman, tadi sudah kita simak bersama bagaimana telah terjadi 7 keajaiban dunia yang ditorehkan oleh seorang manusia super power di dunia ini. Salah satu manusia yang berasal dari negara kita sendiri, Indonesia. Kenapa saya katakan bahwa orang ini adalah manusia langka? Ya, karena dari 100%
hanya 1% yang tidak mencintai perkembangan sepak bola Indonesia. Bahkan kita 99% menyukai sepak bola. Cuman satu. Makanya saya boleh memberikan dia sebagai julukan manusia terlangkah di dunia ini karena berhasil menciptakan 7 keajaiban dunia di dalam sepak bola, khususnya di timnas Indonesia. Kalau saya yang seorang mengkritisi, pertanyaannya, kenapa responnya, efeknya begitu ekstrim? Kenapa saya katakan ekstrim? Kalau menyerang saya secara pribadi itu normal lah. Tapi ketika putra-putri saya diserang, istri saya juga diserang, keluarga saya diserang, lalu misalnya media-media di mana saya biasa podcast juga diserang, ngancam anak-anak saya, wah pengecut semua. Nanti kalau saya bergerak ke area hukum positif, nangis-nangis nanti dan sebagainya. Gitu loh. Mengapa kebencian pada saya seorang komentator melebihi kebencian kepada seorang koruptor? Pertanyaan saya. Kan sebetulnya sesuatu yang menimbulkan pertanyaan besar. Lalu kalau kita alergi pada kritik, lalu kita harus menyerang, gitu kan? Atau memberikan ancaman. Kan sarkas-sarkas itu juga berlebihan, gitu loh. Apakah Sinteyong sebegitu dewanya? Maka ketika saya mengkritik Sinteyong lalu semua berbondong-bondong menyerang saya. Apakah Sinteyong seorang malaikat? Gitu loh. Saya cinta sepak bola. Hidup saya sepak bola. Motivasi saya tentang sepak bola. Jangan seenaknya aja bicara di ruang medsos, di ruang publik seperti itu. Itu teori sepak bola. Football Development mengatakan seperti itu, bukan Toel ngarang. Saya tidak ada urusan pribadi dengan Sinteyong, gitu loh. Saya tidak ada urusan pribadi dengan Sinteyong, gitu loh. Nggak ada urusannya. Ngapain lu repot-repot ngurusi Bung Toel, gitu loh. Satu orang pecahan beling di tengah lautan pesta. Why? Yang say thank you itu bagian dari itu. Ketika lolos ke semifinal, dia say thank you. Kenapa? Karena saya tahu situasi di belakangnya. Lanjut, Bung Ya, Toel. contoh, ketika Indonesia lolos ke semifinal, lalu dalam sebuah talk show di televisi tetangga, saya bilang, manajer bagus sekali menyampaikan terima kasih karena itu nilai sepak bola, gitu kan? Lalu saya bilang alangkah lebih bagusnya kalau pelatih juga menyatakan terima kasih dalam hal ini Sinteyong kepada klub Liga 1. Kenapa? Karena sebelum berangkat TC, klub-klub itu menolak memberikan pemainnya. Itu faktanya, kronologisnya. Sebelum akhirnya Erick Thohir angkat rem darurat, kompetisi diliburkan. Akhirnya klub-klub serahkan pemainnya, gitu loh. Di situ saya tahu Sinteyong bilang terima kasih sudah melepas pemain. Tapi poin yang saya mau bilang adalah terima kasih ketika timnas lolos ke semifinal. Jadi ucapkan terima kasih juga kepada klub yang berperan, gitu loh. Supaya posisi timnas Sinteyong dengan klub ini ada garis relasinya, ada ikatannya. Ya. Oke, Bung Toel, salah satu hal yang publik sering tanyakan di ruang medsos adalah seperti apa nih gagasan murni dari Bung Toel agar sepak bola Indonesia naik kelas, mulai dari bibit muda, liga sepak bola, pengurus sepak bola, hingga pelatih sepak bola. Silakan, Bung Toel. Yang pertama secara sikap, jangan kagetan, jangan gumunan. Ojo kagetan, ojo gumunan, gitu loh. Kita mengapresiasi pada hal yang pada proporsionalitas yang bagus, gitu loh. Jangan kita siap menang, tapi begitu kalah kita nggak siap. Begitu kalah kita cari kambing hitam. Begitu kalah kita menyalahkan orang lain. Apa vitamin sepak bolanya buat kita kalau kayak begitu? Gitu loh. Saya sudah pernah di federasi dan saya tidak berniat ada. Gagasan saya mengawasi aja. Organisasinya gimana, bener nggak? Dikelola oleh orang-orang yang bersih nggak? Yang punya track record bagus nggak? Gitu loh. Yang gelap-gelap tahu diri lah, mundur. Kompetisi dikelola dengan bagus nggak? Integritas sepak bola berjalan baik nggak? Tim nasional pada koridor yang benar nggak?
Pembinaan football development dijalankan dengan baik, maksimal apa enggak? Penegakan hukum sepak bola jalan apa enggak gitu loh. Yang gelap-gelap silakan mundur ya. Saya hanya mengamati terkait dengan sepak bola Indonesia. Apakah klub ini sudah berjalan dengan baik? Ya, ternyata si Towel ini dia punya penglihatan khusus ya. Dia bisa tahu kalau di dalam PSSI itu ada yang gelap-gelap. Mungkin ini karena dia berkaca dari pengalaman saat dia berada di PSSI ketika itu semuanya gelap habis, tidak ada yang terang. Sehingga ketika itu tidak heran kalau timnas kita juga cukup amburadul. Kalau liga kita juga cukup amburadul. Bahkan sempat terjadi dualisme kompetisi ketika itu. Bayangin coach, gue nggak nyindir siapapun ya. Timnas menang, dia nggak happy gitu mukanya. I don't get it. Don't get it. Lu boleh berbeda dengan STY, berbeda dengan Erik, berbeda dengan Koci, tapi this is our national team. This is our national team, dan kalau kita lihat ini kan setelah pemilu. Jadi berpihak ke siapa sebenarnya? Pemilu itu penuh dengan hujatan, hoax, fitnah dan lain-lain. Sepak bola ini U23 loh mengembalikan menyatukan kan masyarakat Indonesia dengan 275 80 stadion juta penuh dengan orang Indonesia. Gila semua itu. stadion benar-benar menyatukan. Kok ada orang yang memecah belah yang nggak suka kalau kita berjadi bersatu? Nggak masuk akal untuk gue. Nggak masuk akal. Kira-kira siapa ya ketika orang bersenang-senang atas kemenangan timnas Indonesia, hanya satu orang saja yang ekspresinya datar dan biasa-biasa saja. Yaitu disebabkan oleh apa? Dendam yang berlebihan terhadap Coach Sintayong. Dendam yang berlebihan terhadap Bapak Erick Thohir yang terlalu memanjakan Coach Sintayong. Sehingga ketika terjadi hal yang positif, bagi orang ini dia merasa biasa-biasa saja. Karena itu dendam yang sudah tersimpan rapat di dalam hatinya, sehingga sulit baginya untuk memberikan ekspresi yang sangat gembira, senang atas kesuksesan timnas kita. Ini punya darah Indonesia loh, dari nenek moyangnya, masih aja dikritik. Tapi memang budaya kita itu kalau nggak ngeritik, nggak. Cuman gue bilang itu segelintir aja, 1% yang menitik, 99% dukung. Ya, semua kardus dan domba bersatu demi membela timnas dan membela Sintayong. Saya baca tuh komentar-komentar netizen dari Malaysia, semuanya angkat topi tuh. Betul. Mereka mengeledek apa timnya sendiri itu. Lihat Indonesia, lihat Indonesia. Dan tiba-tiba kemarin medianya Vietnam, begitu Indonesia masuk 8 besar, mengalahkan Australia, mengalahkan Jordan, telak gitu, mereka wow, luar biasa. Jangan jadi kayak ada beberapa Indonesia kadang-kadang nggak bangga dengan timnya sendiri, produknya sendiri, karya anak bangsanya sendiri. Selamat Rizky Ridho dan kawan-kawan ya, Marcelino semuanya, Witan. Kalaupun malam ini belum berhasil, kita tetap bangga. Pencapaian 8 besar is not easy. Ya, apapun yang terjadi kita tetap bangga. Ya, apapun yang terjadi kita tetap bangga, dan seharusnya tetap bangga karena ini adalah tim nasional Indonesia. Jika kita mempunyai jiwa nasionalisme terhadap bangsa ini, kalah dan menang harusnya kita tetap bangga. Negara luar, Malaysia, Vietnam merasa wow dengan perkembangan sepak bola Indonesia. Tetapi orang Indonesia sendiri, ini hanya satu orang ya, tidak pernah bahagia atas keberhasilan ini. Percayalah kepada saya mengatakan ini secara jujur. Saya belum pernah ketemu Coach Sintayong, saya belum pernah berkomunikasi dengan beliau ataupun dengan orang-orang yang dekat dengan beliau. Tapi saya salut kepada beliau. Yang pertama, berhasil melakukan regenerasi pemain. Karena sekarang, kalau kita tadi melihat para pemain yang berada di skuad Timnas Indonesia U23, sebetulnya mereka sudah layak bermain di Timnas Indonesia Senior. Jelas kita melihat ada permainan yang taktis dari Timnas Indonesia, teman-teman. Ya, tapi bagi mereka yang tidak percaya atau tidak suka kepada Coach Sintayong akan terus mengatakan bahwa Coach Sintayong ini kan 0 gelar. Ya betul, saya juga tahu
Sejauh ini Coach Sintayong belum berhasil memberikan gelar bagi timnas Indonesia. Tapi maunya gelar di mana? Mau juara di Asia? Emangnya seberapa sering timnas Indonesia itu lolos ke putaran final Piala Asia di level manapun? Kan nggak selalu. Terus mau juaranya di mana? Di level ASEAN. Sudah ketinggalan zaman dong kita. Kalau maunya juara di level ASEAN, ya saya juga mau juara di level ASEAN. Artinya saya ingin timnas Indonesia juga bisa menjadi juara di level ASEAN. Tapi lebih dari itu, yang saya ingin dan yang selalu saya katakan, bahwa saya ingin timnas Indonesia itu bisa naik ke level Asia. Kenapa kita harus terus berada di level ASEAN? Kita sudah ketinggalan sangat jauh dari Thailand dan juga Vietnam. Teman-teman sadar atau enggak sih kalian? Kita sudah ketinggalan sangat jauh. Mereka tuh sudah terbiasa bermain di level Asia. Tapi Coach Sintayong bisa menaikkan level dari timnas Indonesia ke level Asia. Artinya yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Dia seperti menyulap timnas Indonesia yang sekarang kita melihat dipenuhi oleh pemain-pemain berbakat luar biasa. Terus apa salahnya kalau kita respect ke beliau? Apa salahnya kalau kita memberikan apresiasi kepada Coach Sintayong yang coba untuk membangun fondasi bagi timnas Indonesia? Jujur saya merinding nih. Sumpah, ini saya juga lagi keringat dingin nih. Di era Sintayong, saya sampaikan juga nih, jujur ini, saya kebetulan di Sintayong kan juga ada di situ. Yeah. Saya juga bagian daripada Sintayong. Dari Sin itu, kalau menurut saya, itulah awal berubah. Terutama soal fisik. Oh, fisik. Fisik dan skill. Saya akui lah. Kenapa? Jadi dengan selama ini Coach Sin itu betul-betul membawa fisik anak-anak itu setara dengan fisik yang ada di Thailand dan Vietnam. Bahkan mungkin mohon maaf nih, kalau kita bicara sekarang ini ya, bicara SEA Games kemarin, saya beradu mungkin lebih bagusan kita ya. Kalau by data ya, lebih bagusan kita. Artinya dari runningnya, dari larinya anak-anak, dari mobilingnya anak-anak itu lebih bagusan kita. Kalau berdasarkan pertandingan ya, statistik ya, itu saya lihat itu. Saya lari per berapa kilometer? Ya, per detik kan ada itu. Itu semua teknis lah, itu urusannya coach lah sama tim kepelatihan lah. Cukup bagus. Dicatat ini, harus catat ini. Saya harus berterima kasih kepada Sintayong. Menggembleng itu duluan ya. Fisik itu diutamakan. Cuman memang ini jujur saja, banyak sekali pemain-pemain yang berlabel timnas ketika dipanggil Sintayong itu merinding dulu. Karena udah bakal disiksa, Pak. Bukan disiksa ya, artinya porsi latihannya fisik itu tambah gitu. Ya. Saya tidak artinya real ya, saya sampaikan. Karena mohon maaf, karena saya juga ikut di dalamnya Sintayong, jadi saya tahu gitu bagaimana caranya meningkatkan fisiknya para pemain gitu. Itu yang saya salut kepada Sintayong. Ya, mungkin ini yang dikeluhkan oleh Coach Sintayong ketika pertama kali datang ke Indonesia ya, terkait dengan fisik para pemain kita. Ya, kita melihat ketika pertandingan sebelum Coach Sintayong datang itu, bahkan mungkin sampai ke menit 75 sudah ngos-ngosan. Apalagi 90 menit plus extra time. Itu sudah habis-habisan tenaganya. Tetapi hal ini tidak diakui oleh satu orang yang berada di Indonesia, salah satu manusia langka, tidak pernah mengakui. Baik teman-teman, sekian sampai di sini video saya. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.